Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dengan kami. Pada video kali ini, kita akan membahas surah Al-Baqarah, surah yang terkenal dalam Al-Quran dan penuh dengan ayat-ayat inspiratif. Surah Al-Baqarah adalah surah kedua dalam Al-Quran dan memiliki banyak pesan yang relevan untuk kehidupan kita saat ini. Dalam video ini, kita akan belajar kembali tentang beberapa ayat-ayat terkenal dalam surah Al-Baqarah. Kita akan mempelajari makna dan pesan di balik ayat-ayat tersebut serta menggali inspirasi yang dapat kita ambil dari ayat tersebut. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang ayat-ayat ini, kita dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari dan meningkatkan hubungan kita dengan Allah. Ayat 255 atau yang sering dikenal sebagai ayat kursi adalah salah satu ayat terkenal dalam Al-Quran yang terdapat dalam surah Al-Baqarah. Ayat ini memiliki makna yang dalam dan penuh keagungan. Sebagai contoh, Allahu la ilaha illa huwa, al-hayyul qayyum, yang artinya, Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, melainkan Dia. Ayat kursi adalah ayat yang menjelaskan tentang keesaan Allah, sifat-sifatnya yang maha hidup, dan kekuasaannya yang meliputi segala sesuatu di langit dan di bumi. Ayat ini juga menekankan bahwa tidak ada yang dapat memberi syafaat kecuali dengan izin Allah. Ayat kursi juga menggambarkan kebesaran dan keagungan Allah serta ketidakterbatasan ilmunya. Banyak orang Muslim menghafal dan membaca ayat kursi secara rutin karena diyakini memiliki keutamaan dan memberikan perlindungan. Ayat ini sering dianggap sebagai salah satu ayat terpenting dalam Al-Quran. Ada yang hafal ayat ini? Ayat ini adalah salah satu ayat yang mengatur kewajiban puasa bagi umat Muslim. Ayat tersebut menegaskan bahwa puasa telah ditetapkan sebagai kewajiban bagi umat Islam sebagaimana telah ditetapkan pula bagi umat-umat sebelumnya. Tujuan dari puasa adalah untuk memperkuat takwa atau ketakwaan kepada Allah. Sebagaimana ayat tersebut berbunyi, يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ayat ini mengingatkan umat Muslim untuk memenuhi kewajiban berpuasa sebagai bentuk ibadah kepada Allah dan sebagai sarana untuk meningkatkan ketakwaan dan kesadaran spiritual. Puasa juga memiliki banyak manfaat fisik, sosial, dan moral yang membantu individu untuk mengembangkan kedisiplinan, kesabaran, dan empati terhadap sesama. Ayat ini adalah salah satu ayat yang sangat menarik dan mempunyai makna yang sangat mendalam. Dalam ayat ini kita diajarkan tentang apa itu bersedekah dan pahala yang diberikan oleh Allah. Ayat ini mempunyai arti yaitu, perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir, pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang dikehendakinya. Dan Allah maha luas, karunia-Nya lagi maha mengetahui. Ayat ini menggambarkan betapa besar pahala dan berkah yang diberikan Allah kepada mereka yang dermawan dan bersedekah di jalan-Nya. Seperti benih yang ditanam dan tumbuh menjadi tanaman yang subur dengan 7 tangkai, setiap tangkai memiliki 100 biji. Demikian juga Allah akan melipat gandakan pahala bagi orang-orang yang bersedekah dengan ikhlas. Allah maha luas dalam memberikan karunia dan maha mengetahui tentang setiap perbuatan dan niat hati kita. Ayat ini memberikan pengajaran yang kuat tentang pentingnya bersedekah dan menginfakkan harta kita di jalan Allah. Sedekah bukan hanya sebagai kewajiban, tetapi juga sebagai investasi yang akan mendatangkan berkah dan pahala yang melimpah. Dalam memberikan sedekah, kita harus memperhatikan niat yang ikhlas dan memberikan dengan sukacita, tanpa mengharapkan balasan dari manusia, melainkan hanya mencari keridaan Allah.
Ayat ini adalah ayat terakhir dari surah Al-Baqarah, yang artinya, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang diusahakannya dan mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir." Ayat ini menyampaikan pesan tentang kemurahan Allah dalam menetapkan kewajiban dan beban bagi hamba-hambanya. Allah tidak membebani seseorang melebihi batas kemampuannya. Ayat ini juga mengajarkan kita untuk berdoa kepada Allah agar dimaafkan, diberi ampunan, dan diberi rahmat-Nya. Kita meminta perlindungan dan pertolongan-Nya terhadap orang-orang kafir atau musuh-musuh Islam. Ayat ini mencerminkan kesadaran manusia akan keterbatasan dan kebutuhan kita akan pertolongan dan ampunan dari Allah. Alhamdulillah. Melalui video ini singkat ini, kami berharap dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang surah Al-Baqarah dan menemukan inspirasi dalam ayat-ayat terkenalnya. Mari kita bersama-sama merenungkan pesan-pesan yang Allah sampaikan dalam Al-Quran untuk membimbing dan mencerahkan hidup kita. Amin. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Kita sambung di video selanjutnya. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.